dari satu harus saya sebutkan ini. Alhamdulillah ya Yudi sudah bunda yang seperti bunda-bunda hebat sang juara yang sore hari ini bisa bersilaturahim, bisa berjumpa, bisa saling berdiskusi di kesempatan pertemuan pertama untuk sobat saya. Mudah-mudahan kegiatan ini kita mendapatkan inspirasi, saling inspirasi sehingga orang yang benar-benar hebat kita meraih ini tadi harus dibagi karena masih mengingat juga festival dipercaya ya tanggal 16 sampai tanggal 9. Doanya juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa kan bisa sehingga ada durasi waktu yang lebih leluasa bagi kita untuk bisa saling berbagi. Mohon maaf juga pada ayah mungkin setelah ini saya off cam tetapi sekolah Gema itu jadi harus berbagi fokus tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa apa ya bunda semuanya. Saya rasa itu bunda ayah, semoga semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice breaking dari Bunda Siti Usman. Bunda Us. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulainya materi, mari kita sedikit untuk menerima materi sama-sama untuk melakukan speaking. We are dreamers. We make it happen.
telah melaksanakan SPG. Mohon maaf terima kasih ya banyak dengan SPG tadi dengan fisiknya yang sebelumnya terima kasih Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Us. Semoga tadi mengikuti materi-materi yang akan disampaikan oleh Pak Sri. Berikutnya ya Bunda, materi yang akan disampaikan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ayah Yudi Pramono. Monggo Ayah Yudi. Monggo kami persilahkan. Ya bisa. Mungkin Pak Yudi bisa suaranya suaranya ya bisa dimatikan terlebih dahulu. Ayah Yudi. Untuk Bunda Miss Ranti mungkin bisa di-off dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara sepertinya terputus-putus. Apakah semuanya seperti itu? Ya masih kayak putus-putus. Untuk Iya, Bunda Us mungkin putus-putus. Nah, mikrofonnya bisa dimatikan dulu Bunda Us. Sekali lagi ya Yud, coba. Sudah, enggak putus-putus tapi kayak kurang kencang. Apa mungkin saya? Ya.
Sudah? J. Sangat penting, Ayah. Saya Sinta Queen atau Bunda Sinta, wali murid dari Christopher ya, 7D. Menurut saya sangat penting, Ayah, sangat penting sekali. Iya, karena kan namanya juga masih anak-anak ya, belum dewasa. Kadang dewasa aja masih kita pantau. Jadi, orang tua juga mengerti arah pendidikan anak-anaknya bagaimana, sudah benar apa salah, apakah anak-anak memerlukan bimbingan, sudah di tempat yang benar pendidikannya. Kalau ada kekurangan atau kebutuhan, sebisa mungkin orang tua bisa membantu. Seperti itu, Ayah. Oke.
Nggih, Pak. Terima kasih, Ayah Yudi. Manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat untuk anak, meningkatkan kepercayaan diri anak. Jadi membantu meningkatkan kepercayaan diri anak secara signifikan yang berdampak langsung dan bertahan lama terhadap prestasi akademik dan perkembangan sosialnya. Yang kedua, meningkatkan keinginan anak untuk bersekolah. Ini penting ya ya Bunda nggih. Ini berarti untuk mengurangi angka putus sekolah, terutama mereka yang kesulitan secara sosial dan tertinggal dalam pembelajarannya. Berikutnya, meningkatkan perilaku positif. Selanjutnya, meningkatkan pencapaian perkembangan anak. Ketika orang tua berperan aktif dalam pendidikan anak-anaknya, kemungkinan besar mereka akan sukses dalam hidupnya dan berprestasi. Slide selanjutnya. Next, Ayah Yudi. Wow, Pak Yudi mandek deh. Gak iso mlaku. Ya Yudi Pram. Ya Yudi, mungkin slide-nya Bunda Ima berhenti. Baik, terima kasih. Manfaat untuk orang tua. Yang pertama, meningkatkan harapan orang tua pada anak. Bunda-bunda, monggo bunda-bunda bisa menulis di chat tentang harapan panjenengan, pada putra-putri panjenengan. Mungkin ayah bunda bisa menuliskan harapan Harapan panjenengan kepada anak-anaknya. atau mungkin bunda-bunda mau langsung aja angkat tangan bisa? Sudah ada yang masuk itu di chat dari Bunda. Ini Bunda atau Ayah nggih? Oh, Ayah nggih, Ayah Rudi Oh Supriyanto. ya, Nggih, saya nggih, berharap semoga anak saya saya menjadi pribadi yang baik untuk ke depannya. Sudah ada yang masuk. Mungkin oh ada ayah ya, bunda yang mau menyampaikan secara langsung bisa angkat monggo. tangan, Bunda. Ini ada Bunda Nur Hidayati, juga Bunda Novitasari. Harapannya agar anak bisa berkembang dengan karakter yang baik. Ini Bunda Nur Hayati, harapan kami sebagai orang tua ingin anak bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi sesama. Amin, mudah-mudahan semuanya bisa terkabul. Ya, ini ada lagi Bunda Sinta, menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua, berguna untuk orang lain, bahagia di dunia dan di akhirat, sukses. Sukses dunia akhirat. Amin. Baiklah, Bunda-bunda. Untuk Bunda Widi, ini harapannya, monggo.
Harapan saya kepada anak saya semoga menjadi anak yang sukses dunia akhirat, berguna bagi nusa dan bangsa agama. Manfaat yang kedua, meningkatkan keinginan orang tua untuk terus belajar. Tidak dipungkiri bahwa waktu seorang anak banyak dihabiskan dengan orang tuanya, terutama dengan bundanya. Jadi sebagai orang tua harus mengubah hal-hal buruk yang mungkin bisa menjadi contoh yang kurang baik untuk anaknya. Misalkan mawon nggih, ayah bunda menyuruh anaknya untuk belajar. "Ayo nak belajar." Tapi ayah bunda asik nonton sinetron atau lagi main HP. Lah anak-anaknya akhirnya kira-kira mau nggak suruh belajar? Ikutan main HP atau belajar? Jadi ketika anak-anaknya belajar, ayah bunda juga mematikan televisi dan menaruh HP untuk sementara waktu. Selanjutnya, manfaat untuk orang tua meningkatkan kerjasama orang tua dengan sekolah. Ini tujuannya untuk menciptakan adanya perhatian yang optimal terhadap pemenuhan kebutuhan siswa guna meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi anak-anak kalau pulang sekolah itu ayah bunda bisa bertanya, "Tadi kegiatannya apa saja di sekolah?" Lah nanti orang tua bisa, komunikasi dengan wali kelas atau guru mapelnya. Misalkan nggak ada apa-apa, nggak ada tugas, ternyata di sekolah ada tugas. Jadi orang tua juga bisa komunikasi dengan sekolah, pihak sekolah. Berikutnya, manfaat untuk sekolah, yang pertama mendukung iklim sekolah yang lebih baik. Berikutnya meningkatkan semangat kerja guru. Selanjutnya mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Next, Ayah Yudi. Ya, Yudi Bram. Ayah Yudi. Apunten ayah bunda, ini ya Yudi Pram sambil menunggu orang tuanya di rumah sakit gitu. Terima kasih sudah ini Ayah Yudi. Manfaat keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak. Keluarga itu tadi ada siapa saja? Ada ayah, ada bunda, ada kakak, adik, kakek, nenek, dan lingkungan sekitar. Lah, yang pertama, manfaatnya untuk meningkatkan kehadiran anak di sekolah. Kalau si anak belum bangun atau mungkin kesiangan, ayah bunda atau kakaknya bisa membangunkan adiknya supaya bangun untuk berangkat ke sekolah. Yang kedua, mengurangi perilaku mengganggu pada anak. Yang ketiga, sikap dan perilaku anak lebih positif.
Yang keempat, meningkatkan kebiasaan belajar anak. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik anak. Yang keenam, meningkatkan keinginan anak untuk melanjutkan sekolah. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi antar orang tua dan anak. Yang kedelapan, meningkatkan harapan orang tua pada anak. Yang kesembilan, orang tua merasa turut berhasil. Apabila orang tua merasa anak berhasil, berarti orang tua juga ikut turut berhasil. Yang ke-10, meningkatkan kepercayaan diri orang tua. Selanjutnya, meningkatkan upaya orang tua untuk mendorong anak belajar. (12) Meningkatkan kepuasan orang tua terhadap sekolah. 13. Mendukung iklim sekolah yang lebih baik. Selanjutnya, mendukung kemajuan sekolah, meningkatkan semangat kerja guru dan mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Demikian, Bunda-bunda, materi dari kami. Ini masih ada, dilanjutkan Bunda Nurul. Oh, monggo Mbak Danis, Ya, dilanjutkan dulu. Bunda Umu Imamah, terima kasih. Ayah Yudi Pramono juga terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan dari materi pertama dan kedua. Selanjutnya, Ayah Bunda peserta sobat yang berbahagia, kita memasuki sesi tanya jawab Ayah Bunda. Untuk sesi tanya jawab ini, kami akan mempersilahkan Ayah Bunda peserta untuk bertanya kepada kami, baik fasilitator maupun pemateri yang tadi sudah menyampaikan materi. Nah, pertanyaan dari Ayah Bunda ini berkaitan dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh materi 1 dan materi kedua. Monggo, Ayah Bunda kami persilahkan untuk bertanya dengan cara di layar panjenengan ada tombol tangan, angkat tangan seperti ini Ayah Bunda. Nah, seperti ini. Nanti kami akan mempersilahkan bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya. Monggo, monggo Ayah Bunda. Atau mungkin juga Ayah Bunda bisa ini ya, saling berbagi pengalaman dan lain-lain supaya bisa menginspirasi yang lain. Monggo Bunda Aya. Monggo. Mungkin Bunda Sinta mau bertanya mungkin? Boleh ditulis di kolom chat. Enggak, saya enggak tahu itu Bunda. Maaf, Oke. ini secara Google saya enggak bisa masang layar. Oh, tadi WA saya bisa. Jadi layarnya masih bimbing, maaf ya. Tidak apa-apa Bunda, monggo. Bunda, saya mau bertanya. Saya itu sering sekali bertanya tentang apa yang diajarkan di sekolah sehari-hari.
Dan karena sistem merdeka ya, kurikulum merdeka kan nggak seperti dulu yang nomor satu itu otak, harus pintar. Kan sekarang keterampilan juga dihargai, nggak seperti dulu maksud saya ya. Sudah bagus sekali sekarang. Nah, karena saya agak khawatir terhadap nilai-nilai, jadi saya berinisiatif membelikan LKS supaya anak saya belajar di rumah. Saya suruh belajar lewat Quizizz. Apakah perilaku seperti saya itu menekan anak atau justru tepat ya, Bunda? Saya mau bertanya. Oke, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Siapa? Siapa yang menjawab? Bunda Danis masih di-mute. Mohon maaf, lupa. Jadi kalau dari pertanyaan Bunda Sinta tadi, jika Bunda Sinta berinisiatif membelikan LKS atau mengajari kuisis seperti itu terlalu mendorong anak apa tidak, ngoten nggih Bunda? Iya. Nggih. Kemudian mungkin pertanyaan kedua, apa mau langsung dijawab saja ya Yudi? Bagaimana? Untuk Mungkin 3 penanya dulu. J, 3 penanya dulu. Monggo. Pertanyaan kedua. Bunda Vina mungkin mau bertanya. Monggo, kami persilahkan. Ini mungkin yang berkaitan dengan permasalahan putra-putrine panjenengan ayah bunda. Atau sambil menunggu yang lain bisa dijawab dulu oleh fasilitator, bisa Ayah Yudi, bisa Bunda Ima, atau bunda-bunda yang lain. Monggo saling berbagi, saling bekerja sama. Oke. Izin menjawab nggih, J, monggo ya Yudi. Oke, ini tadi suaranya sebetulnya agak kurang bulat. Tapi kalau saya tadi pertanyaannya, tadi Bunda Sinta itu mengatakan kalau dulu itu yang ditekankan di aspek kognitif ya, jadi disuruh belajar. Sekarang kurikulum merdeka. Itu tadi disampaikan ya. Jika putranya Bunda Sinta tadi disuruh belajar dengan cara dibelikan buku LKS dan sejenisnya untuk latihan-latihan seperti itu Ayah Yudi, itu termasuk seperti terlalu menekan apa mboten seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi terlalu menekan atau satu hal yang pasti kita ketika kita sudah terlibat dalam pendidikan anak, tadi kita kan ada upaya terlibat. Nah itu sudah bagus sudah. Jadi sesuai dengan tema pertemuan utama kita kali ini, yang keterlibatan orang tua. Nah itu sudah tadi sudah benar. Jadi sudah terlibat dalam pendidikan anak. Nah ketika kita bicara tentang apakah ketika kita memaksakan untuk di aspek kognitif saja diberikan LKS, latihan soal terus, nah, itu saya kira disesuaikan dengan ini berat anaknya Bu. Berat anak. Jadi anak-anak itu kita tahu setiap anak kan punya keunikan masing-masing. Ya. Misalkan, nah ini kan kebetulan putranya ini saya juga tahu ini Christopher itu luar biasa di kelas. Jadi tidak hanya kognitifnya saja yang berkembang, dia sosialnya bagus, juga bagus. Oke, ini ada kurikulumnya di surat ini. Bunda Ima. Oke. Nah, untuk Christopher itu masuk ke konteks ini ya, apa yang terjadi di anaknya ya, melihat kalau Christopher itu ya oke, secara kognitif dia artinya ketika jenengan itu nyuruh Christopher untuk
Atau selanjutnya bisa tulis di chat itu ada Ya, pertanyaan. di chat ada pertanyaan dari Ayah Rudi Sutianto. Dengan pertanyaan dari Ayah Rudi, yaitu bagaimana cara mendidik anak agar tidak terpengaruh dengan lingkungan. Dengan lingkungan yang bisa saja berdampak negatif dikarenakan saat SMA nanti pasti relasi atau teman-teman dari anak-anak lebih luas dan jangkauan kita itu juga akan berkurang. Seperti itu. Itu pertanyaan dari Ayah Rudi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ayah Bunda, ada dari Bunda Misranti. Bunda Misranti dengan pertanyaan bagaimana mendidik anak agar tidak terpengaruh lingkungan. Hampir sama ini sepertinya dengan pertanyaannya Ayah Rudi. Kalau anak saya suruh mengaji setiap habis maghrib itu bagus apa tidak? Kalau ini pertanyaan jika disuruh mengaji setiap habis maghrib itu bagus apa tidak? Mungkin Bunda Febi bisa menjawab pertanyaan dari Ayah Rudi atau Bunda Misranti tadi hampir sama sepertinya pertanyaannya. Iya, terima kasih Bunda Dani atas kesempatan kepada saya. Tadi pertanyaan dari Ayah Rudi dan Ibu Misranti hampir sama ya. Bagaimana cara mendidik anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungannya yang bisa saja berdampak negatif. Dikarenakan saat SMA nanti pasti relasi anak akan lebih luas dan jangkauan kita juga bakalan berkurang. Mohon bimbingannya Bunda. Baik Ayah Bunda, tidak bisa kita pungkiri seiring perkembangan zaman memang beda dengan zamannya kita dulu nggih. Anak-anak yang masih bisa di rumah, selalu menurut dengan apa yang dikatakan orang tua, seperti itu. Tidak ada sepeda motor, kita kemana-mana masih bersama orang tua. Tapi jika kita lihat perkembangan saat ini, memang anak-anak terutama pada usia SMP itu sudah mulai intensitas antara anak dengan orang tua kita rasakan sudah mulai untuk keterikatannya sudah mulai berkurang. Anak-anak lebih sering atau lebih nyaman mungkin dengan temannya. Nah, untuk saat ini kita memang boleh saja kalau misalnya memberikan memberikan perhatian ataupun memberikan perhatian untuk mereka, memberikan pengertian, mempercayakan kepada mereka untuk keluar begitu. Tetapi juga kita harus memberikan pengertian kepada anak-anak, kalau misalkan anak-anak harus kita beri kepercayaan. Jika kita beri kepercayaan misalnya mereka keluar bersama teman-teman, kita beri batasan waktu. Kalau misalnya keluarnya siang atau sore, jangan sampai maghrib, misalnya sudah sampai rumah. Terus kalau misalnya anak-anak itu izinnya kerja kelompok atau apa, ya kita juga cari-cari tahu apakah benar anak-anak itu kerja kelompok ataupun masih bermain mampir-mampir kemana lagi seperti itu. Ya kita berikan kepercayaan, tapi juga kita tidak bisa percaya kepada anak-anak 100%, tapi kita juga ada sedikit curigalah kepada anak-anak. Jadi kita berikan kepercayaan, tetapi juga tetap kita selalu memantau anak-anak gitu. Terus sekalian menyambung pertanyaan dari Bunda Misranti tadi ya, Ayah, kalau anak saya suruh mengaji setiap habis maghrib itu bagus apa tidak? Nah, mungkin sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kalau misalnya untuk Muslim habis maghrib mengaji itu boleh-boleh saja Bunda, itu sangat bagus. Karena biasanya anak-anak itu mengaji mungkin hanya sampai usia
sekolah SD saja nggih, biasanya kalau misalnya SMP gitu sudah malu, sudah jarang mengaji, banyak alasannya. Tetapi kalau kita nanti sehabis maghrib, orang tua terlebih bisa mendampingi ananda untuk mengaji, ataupun untuk yang beragama lain kita dampingi untuk beribadah, itu lebih baik lagi. Nggih, itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab dari pertanyaan Ayah Bunda. Mungkin untuk Bunda Ayah fasilitator yang lain mungkin ada tambahan. Terima kasih Bunda Danis. Sama-sama Bunda. Mohon izin bisa Feby. menambahkan Bunda Danis? J, monggo Bunda, monggo. Nggih. Terima kasih. Ini mohon izin saya menyela gitu nggih, untuk saling berbagi karena ada beberapa pertanyaan ini match dengan, materi parenting yang baru saya peroleh kemarin dari kementerian, terkait dengan bagaimana menjaga anak-anak agar tidak terpengaruh lingkungan, khususnya pada hal-hal yang negatif. Jadi begini Bunda Ayah, sesuai yang disampaikan oleh Bunda Feby tadi bahwa perkembangan zaman itu sangat mempengaruhi ya, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi sehingga bagaimanapun itu berdampak juga pada pola asuh kita sebagai orang tua, begitu nggih. Nah, prinsipnya apa yang dilakukan anak-anak itu kan menyenangkan. Anak-anak itu mencari sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya, misalkan bermain game, kemudian bermain dengan teman-teman di komunitasnya, itu kan menyenangkan bagi mereka. Nah, satu hal yang harus harus kita pegang di sini Bunda Ayah, kita jadikan itu sebagai pedoman bahwa pada dasarnya semua orang itu tidak akan pernah mau bila sesuatu yang menyenangkan itu kita potong, kita cut tiba-tiba, kita hilangkan dengan tiba-tiba tanpa kita menggantinya dengan sesuatu. Nah, pada dasarnya sebetulnya kita harus menggantikan aktivitas anak-anak yang menyenangkan itu dengan sesuatu yang menyenangkan juga, begitu. Jadi kata kuncinya di sini, menggantikan sesuatu yang menyenangkan dengan sesuatu yang menyenangkan juga. Nah, begini Bunda Ayah, contohnya kalau anak-anak asik bermain HP, bermain game, asik dengan gadgetnya sendiri, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggantikan aktivitas itu dengan pola pendampingan kita. Kita harus banyak-banyak mengajak anak ini untuk ngobrol, sehingga kita tahu setidaknya kita memahami sebagai orang tua itu, apa sih yang paling menyenangkan untuk anak kita itu. Nah, ini mungkin saya bisa berbagi, sedikit berbagi. Eee, Setiap malam Minggu karena kebetulan juga saya masih punya anak yang seusia dengan putra-putri Bunda Ayah semuanya, masih kelas 9 SMP. Jadi setiap malam Minggu atau setiap libur, saya sering, meleburkan diri dalam kegiatan anak-anak. Misal, nyanset, mereka itu pengen nyanset. Oke, nyansetnya di mana? Jadi bersama-sama. Kalau misalkan ke pantai terlalu jauh, aktivitas nyanset itu saya carikan tempat di Ngenteng, di Jajak yang sekitarnya, yang itu sekiranya bisa menikmati sunset. Nah, dalam kesempatan seperti itu, kita ngobrol, kita diskusi dari hati ke hati, sehingga kita tahu apa sih sebetulnya yang diinginkan anak, apa sih yang diharapkan anak dari diri kita, gitu kan. Karena bagaimanapun di era sekarang ini kita sering bersama dengan anak-anak, tapi kita hanyut dengan aktivitas kita masing-masing. Kita terlalu asik dengan HP kita, anak-anak terlalu hanyut dengan HP-nya masing-masing, sehingga Eee, terjadi sekat gitu Bunda Ayah, terjadi sekat antara hatinya kita sebagai orang tua dan hatinya anak sebagai orang tua. Kita tidak pernah tahu apa yang diinginkan anak dan demikian juga anak tidak pernah tahu apa yang diinginkan dari orang tuanya. Intinya sebenarnya ketika kita sudah saling tahu bagaimana, yang kita inginkan masing-masing, ini kita menjadi nyaman. Sehingga setidaknya kita juga memasukkan filter pada diri anak-anak supaya tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif itu, kita menjadi lebih mudah. Kita menemukan caranya dengan lebih mudah. Satu-satunya cara adalah dengan komunikasi. Kita tidak akan pernah bisa menemukan apa yang diharapkan oleh anak bila komunikasi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kata kuncinya itu tadi nggih Bunda Ayah, menggantikan sesuatu yang menyenangkan dengan hal yang menyenangkan. Kalau kita sekedar nggak boleh main game, nggak boleh pegang HP terus, ayo belajar.
nonsen ini akan berhasil gitu. Saya yakin, karena apa, pada dasarnya kan bunda, ayah sendiri juga tidak ingin kan dilarang gitu. Coba misalkan kalau saya sendiri, "Wes sehari ini nggak usah pegang HP," tapi tidak ada pengganti dari itu, maka tidak ada aktivitas yang menggantikan itu, saya juga akan merasa berat. Kita semua sebagai orang tua juga akan merasa berat. Kata kuncinya, gantilah sesuatu yang menyenangkan itu dengan yang menyenangkan juga. Nah, kemudian ini saya tertarik juga dengan pertanyaan dari, Bunda Bunda Selistin Titanio ya? Nah, apakah salah bila dalam memberi pembelajaran kita menerapkan sistem pembelajaran yang sama dengan kakaknya yang dulu masih pakai kurikulum dengan pembelajaran merdeka belajar sekarang ini? Tidak ada yang salah Bunda, sebetulnya tidak salah, tetapi asal, eee, apa ya, ada sesuatu yang membuat ini harus berbeda. Kakaknya dan adiknya itu tidak sama. Dan ini kita satu kata kunci lagi Bunda, kita jangan sampai pernah membanding-bandingkan anak, sekalipun itu anak-anak kita sendiri. Antara kakak dan adiknya, kadang-kadang kan kita sebagai orang tua ini tidak sadar ya, "Itu loh seperti kakakmu itu penurut, kenapa kamu seperti ini?" Jangan pernah Bunda, Ayah. Jangan pernah kita membandingkan anak-anak, karena mereka memiliki potensinya masing-masing. Mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan caranya masing-masing. Sehingga karena mereka berbeda, maka kita juga harus memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda, sesuai kodrat mereka. Tugas kita adalah mengantarkan mereka sesuai kodratnya, gitu ya, sesuai kodratnya. Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dirubah dari setiap diri manusia itu, termasuk putra-putri kita, gitu. Nah, apabila kita kaitkan dengan pertanyaan Bunda Misranti, apabila setiap habis maghrib gimana ini, kalau anak saya suruh mengaji setiap habis maghrib itu bagus apa tidak? Sangat bagus Bunda kalau menurut saya. Karena apa? Karena itu juga merupakan benteng, religi itu merupakan benteng yang paling tepat bagi anak-anak. Eee, Lebih baik lagi bila kita mengaji bersama-sama dengan anak-anak. Jadi kita bisa melakukan aktivitas bersama-sama. Itu Bunda Ayah saya rasa yang bisa saya tambahkan, mungkin dari Bunda Ayah yang lain bisa menambahkan. Jadi ada beberapa clue, ada beberapa kata kunci yang itu harus menjadi pegangan kita dalam mendidik anak-anak. Monggo kalau Bunda Ayah fasilitator yang lain masih ada, dipersilakan. Monggo, Ayah Bunda. Mungkin Saya ada yang bisa oh, menyimpulkan Bunda Denis. monggo Bunda Nurul, monggo. Nggih, terima kasih, Ayah Bunda, untuk membimbing anak-anak, kita harus tahu dulu bahwa posisinya anak-anak itu seperti apa. Jadi kalau kita punya anak dari TK misalkan, TK, kemudian, masih kecil, kemudian sampai TK, itu mereka sifatnya adalah bagaimana kita. Apa yang kita lakukan itu adalah yang mereka contoh. Kemudian pada saat usia SD, biasanya sampai SMP lah, apa namanya, SMP kelas 7 gitu, biasanya mereka apa kata gurunya. Jadi panjenengan kalau memang mau, mendampingi anak-anak, panjenengan juga harus dekat dengan gurunya, dengan wali kelasnya. Cara menyelesaikan permasalahan anak-anak itu juga bisa dikomunikasikan dengan guru-gurunya. Ayah bunda juga perlu tahu bahwa anak di usia SMP itu adalah anak masa peralihan. Dianggap anak-anak juga tidak, dianggap dewasa juga tidak. Jadi namanya adalah remaja. Sudah mulai tumbuh keluar hormon-hormon baru yang menuju ke kedewasaan. Dan anak seperti ini biasanya lebih berpengaruh kepada lingkungan. Kemudian juga selain itu anak-anak, remaja seperti ini adalah anak-anak yang sudah tidak mau dianggap mereka itu masih kecil, masih anak-anak. Justru malah mereka itu dianggap dewasa. Sehingga kita tidak, bisa dari situ kita bisa, mengambil tindakan bahwa anak-anak itu sudah tidak bisa disuruh lagi, bisanya diajak, kemudian
tidak bisa dimarah-marahi lagi, mereka bisanya diajak ngomong dari hati ke hati. Jadi, kalau kita tahu posisi mereka masing-masing, insya Allah kita akan bisa menghadapi anak-anak dengan baik. Kemudian pada saat SMA nanti, itu sudah apa kata saya. Nah, apa kata saya berarti bunda, ayah bunda harus lebih dekat lagi dengan mereka. Karena kalau panjenengan itu jauh sedikit saja anak-anak melenceng, maka akibatnya adalah fatal. Jadi ayah bunda, ayo kita dekati anak-anak kita dengan cara yang baik, kemudian kurangi emosi kita, gitu kan. Jadi kita anggap kadang mereka itu sebagai teman, sehingga anak-anak itu bisa apa yang dia lakukan itu bisa jujur sama kita sebagai orang tuanya. Itu Bunda Danis, terima kasih. Iya. Terima kasih Bunda Nurul, terima kasih Bunda Titi untuk sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda peserta. Kemudian ayah bunda fasilitator, ini ada pertanyaan lagi. Ternyata dari Bunda Sulamit Handoko. Kalau saya menggantikan dengan cara jadwal les yang banyak. Tapi saya lihat Rachel enjoy. Apakah hal ini benar? Jadi kalau ternyata putra atau anaknya dari Bunda Sulamit Handoko ini, Rachel, ini jika di rumah Bunda, ayah Bunda fasilitator, kalau di rumah mainan HP akhirnya oleh Bunda dileskan, baik itu akademik maupun non-akademik. Kemudian dari Bunda Widya Suti, setiap anak tidak sama, seharusnya sebagai orang tua mengetahui karakter anak dan kemampuan anak berbeda. Jadi diberi SWOT untuk anak agar pemantauannya sesuai dan bisa selaras. Tambahan lagi dari Bunda Widi, dengan anak diusahakan seperti teman, jadi bisa sharing dan anak lebih terbuka. Penting bagi kita orang tua, keinginan anak. Kalau orang tua selalu memaksa anak, tidak bagus untuk anak. Terima kasih Bunda Widi. Itu tadi ayah bunda peserta sobat. Untuk sesi tanya jawab mungkin sudah bisa kita akhiri, Nj, Ayah Yudi. Nah, ayah bunda peserta sobat Ada yang berbahagia. ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Mungkin Ayah Yudi Pram terkait dengan pertanyaannya Bunda Sulamit Handoko. Kalau Bunda Widya Astuti kan memberi masukan sangat Memberi menginspirasi Bunda masukan. Widi. Terima kasih. Jadi menjalin kedekatan dengan anak itu sangat penting. Untuk Bunda Sulamit Handoko Pertanyaan dari bisa Bunda dijawab oleh Sulamit. Bunda Fasil. Baik, terima kasih Bunda dari pertanyaan dari Bunda Sulamit.
Terima kasih Ayah Yudi. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah menjawab pertanyaan dari Ayah Bunda peserta sobat sore hari ini. Nah, Ayah Bunda, untuk berikutnya adalah refleksi yang akan dipandu oleh Bunda Nurul Watoni. Monggo Bunda Nurul bisa dimulai untuk refleksi. Terima kasih Bunda Terima kasih Danes. Bunda Danes. Ayah Bunda, Ayah Bunda, nanti jenengan bersani untuk yang di chatting ya, sudah saya kopikan di situ ada link untuk daftar hadir dan umpan balik panjenengan semua. Bisa nanti juga saya share di grup WhatsApp. Izin share screen dulu. Sebentar saja ini Ayah Bunda. Kita melakukan refleksi setelah kegiatan ini. Ayah Bunda, setiap kegiatan yang kita lakukan, baik itu bersama dengan anak-anak ataupun keluarga ataupun di tempat manapun, setiap kita berkegiatan hendaknya kita melakukan refleksi sehingga apa-apa yang sudah dikerjakan itu bisa diketahui apa yang baik yang harus kita teruskan, apa yang tidak baik yang harus kita perbaiki. Ayah Bunda, refleksi itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan sadar dan terencana. Jadi tidak spontan. Untuk itu harus diberi ruang, harus diberi waktu. Misalnya panjenengan sama anak-anak berkegiatan rekreasi misalkan. Nah, setelah rekreasi, kemudian di rumah duduk bersama, sempatkan diri untuk berefleksi bersama anak-anak, bertanya kepada anak-anak, anak-anak bagaimana tadi setelah kita melakukan rekreasi, apa yang kamu dapatkan dari sana? Atau apa perasaanmu sekarang bagaimana? Itu bisa jenengan tanyakan. Nah, di situ jenengan bisa memberikan 2 kalimat atau 3 kalimat, kalimat motivasi atau kalimat nasihat atau apapun yang sifatnya membangun diri mereka. Jangan banyak-banyak, nanti biasanya anaknya itu akan bosan, Ayah Bunda. Jadi kita sering-sering berefleksi atau setiap hari berefleksi, bagaimana kamu tadi di sekolah, apa yang membuat kamu apa, begitu. Nah, kalau kita membiasakan diri dengan refleksi Ayah Bunda, maka anak-anak juga akan membiasakan diri dengan refleksi dan selalu membenahi apa-apa yang sudah dilakukan yang mereka anggap yang kurang baik. Baik Ayah Bunda, kita refleksi saja untuk pertemuan kali ini. Ayah Bunda bisa menuliskan ke chat atau bisa langsung raise hand apa yang Ayah Bunda rasakan setelah mengikuti sesi pertemuan ini. Monggo Ayah Bunda. Mungkin bisa ditulis chat atau raise hand. Silakan Ayah Bunda. Ini pertanyaannya satu saja. Apa yang Ayah Bunda rasakan setelah mengikuti sesi pertemuan ini? Monggo mungkin bisa dijawab. Monggo Bunda Nurhayati mengangkat tangan. Nggih, monggo Bunda Nurhayati. Bisa di-on-kan speakernya mungkin untuk bertanya. Bunda Nurhayati, monggo. Ini ada
yang dari chat Bunda. Oh, nggih, nggih, nggih. Dari chat Dari ini nggih dari Bunda Api-Api. Bapak Ibu Abi-Abi nggih. Terima kasih Ayah Bunda Spensaring, sangat bermanfaat dan menginspirasi untuk orang tua dalam mendidik anak. Kemudian kegiatan sobat sangat bagus, bermanfaat untuk menambah ilmu parenting. Hanya ilmu-ilmu dan kata-kata yang menambah wawasan dalam mendidik dan membimbing serta semakin memahami anak kita gitu. Nggih, Ayah Bunda, terima kasih atas apresiasinya untuk sore hari ini. Semoga kita tetap bisa menjadi orang tua yang hebat, yang bisa mendampingi anak dan menghantarkan anak kita menuju tujuan yang kita harapkan. Terima kasih Bunda Danis. Amin. Terima kasih Bunda Nurul Watoni. Ada tambahan lagi dari Bunda Retno sepertinya Bunda Nurul. Oh, nggih, monggo. J. Untuk kegiatan sobat Iya. sangat bermanfaat untuk mendidik anak di rumah. Terima kasih Bunda Retno. Nah, Ayah Bunda, peserta sobat, inilah akhir dari pertemuan kita pada sore hari ini, Ayah Bunda. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih Ayah Bunda peserta sobat atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk mungkin Ayah Yudi atau Bunda Nurul presensinya bisa dikirimkan. Sudah. Oh ya, nanti sudah di kolom chat sudah. Mungkin nanti bisa Nanti ditambahkan lagi di grup ya. Iya. Iya. Terima Di kasih grup Ayah WhatsApp nanti Bunda saya beserta sobat semuanya. Dalam? Foto bersama dulu. Oh ya, monggo. Bunda Titi mungkin untuk kameranya bisa di-on-kan Ayah Bunda. Oke, sebentar saya. Jaya Yudi. Foto 2. Sampun Ayah Yudi Pramono. Sampun. Terima kasih Ayah Bunda. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda jangan lupa isi presensi ya. Izin live dulu.